Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang akan membahas tentang PBB dan PPN. Saya sendiri Erma Syafiya Lubis. Ada rekan saya di balik layar yaitu Angga, Niko, dan Bimo. Yang pertama itu penjelasan tentang PBB. PBB itu pajak negara yang dikenakan atas objek pajak berupa bumi atau bangunan. Objeknya sendiri itu berupa tanah seperti sawah, kebun, ladang, dan tambang. Kalau bangunannya seperti rumah, gedung, pabrik, hotel, atau jalan tol. Kelebihan PBB itu ada sumber pendapatan daerah yang stabil, keadilan vertikal secara teori, mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan, basis data, properti seperti konferensi, dan yang terakhir ada sulit untuk dihindari karena dia objek fisik yang terdaftar. Dan kekurangan PBB sendiri itu ada potensi beban berat bagi pemilik properti tidak produktif, kesulitan penilaian objektif atau NJOP, tidak mempertimbangkan kemampuan bayar real, biaya administrasi dan penagihan. Terakhir, potensi perlawanan sosial. Selanjutnya membahas tentang PPN. PPN sendiri adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean. Kelebihan dari PPN itu ada sumber pendapatan negara yang besar dan fleksibel, sulit dihindari bagi konsumen akhir, netralitas dan efisiensi ekonomi, mendorong efisiensi perusahaan dan mendorong ekspor. Kekurangan dari PPN sendiri itu ada bersifat regresif atau tidak adil bagi golongan miskin, potensi inflasi, beban administrasi bagi pengusaha atau PKP, kompleksitas peraturan, dan yang terakhir rentan terhadap penipuan atau faktur fiktif. Selanjutnya saya akan mewawancarai bendahara dari salah satu kafe di Kota Medan yang bernama Magi. Bang, izin bertanya bang. Boleh. Apakah Magi Cafe wajib memungut PPN atas penjualan makanan dan minuman? Ya nggak selalu bang, cuman penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi langsung atau dine-in dan atau dibawa pulang atau take away oleh restoran kafe atau warung makanan termasuk dalam jasa kena pajak yang dibebaskan dari PPN bang. Jadi Magi Cafe tidak wajib memungut PPN dari pelanggan kecuali menjual produk makanan kemasan termasuk barang kena pajak atau BKP bang. Saya ingin bertanya lagi bang. Boleh. Apakah Magi Cafe bisa mengkreditkan PPN atas pembelian bahan baku atau peralatan? Kalau itu bang, jika Magi sudah menjadi PKP, maka bisa mengajukan perkreditan PPN masukan misalnya atas pembelian bahan baku, dan supplier dan juga PKP, peralatan dapur atau furniture kafe yang dikenai PPN. Namun, jika belum PKP, maka tidak mengkreditkan PPN masukan bang. Saya di sini ingin bertanya tentang PBB sekarang bang. Boleh bang. Siapa yang berkewajiban membayar PBB, pemilik bangunan atau penyewa ya bang? Secara hukum bang, pemilik tanah atau bangunan adalah wajib pajaknya. Namun, dalam perjanjian sewa, kewajiban bayar PBB bisa dialihkan di penyewa atau seperti Magi Cafe jika disepakati bang. Jadi bagaimana jika Magi Cafe telah membayar PBB bang? Akan dikenai denda bang keterlambatan sebesar 2% per bulannya dari jumlah PBB terutang. Keterlambatan lama juga bisa berdampak pada pengurusan perizinan usaha bang. Terima kasih banyak ya bang atas waktu yang untuk wawancara bang. Oke bang, sama-sama bang.